Baik, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Rudi Salman, STMT, dan Ibu Erita Astrid, STMS, selaku dosen pengajar pada mata kuliah optimasi sistem tenaga listrik kami di Unimed. Perkenalkan, nama saya Endro Swandina Baban. Saya akan mempresentasikan hasil daripada kinerja saya dalam mempelajari optimasi sistem tenaga listrik, di mana saya akan mencoba membahas tentang salah satu kasus yang saya optimasi menggunakan algoritma PSO atau Particle Swarm Optimization, di mana ini tujuannya adalah untuk meminimalkan biaya operasional melalui pengalokasian daya pada berbagai jenis pembangkit atau beberapa pembangkit. Adapun beberapa topik pembahasan yang akan saya bahaskan di sini ialah yang pertama adalah pengertian dari Particle Swarm Optimization itu sendiri, yang kedua adalah step by step pengerjaan kasus optimasinya, yang ketiga adalah simulasi dan hasilnya, yang keempat adalah kesimpulan yang saya tarik. Sebelum kita masuk ke penyelesaian soalnya, alangkah baiknya saya memberitahukan apa sih itu algoritma PSO. PSO itu merupakan algoritma optimasi berbasis populasi yang terinspirasi oleh perilaku suatu kawanan, baik itu kawanan burung ataupun ikan, yang mana ikan itu akan sama-sama terbang. Kalau burung itu sama-sama terbang, kalau ikan itu sama-sama berenang dalam satuan kelompok tertentu. Nah, algoritma ini pertama kali dikembangkan oleh Kennedy dan Eberhard pada tahun 1995. Berikut adalah soal yang telah ditentukan oleh dosen pengampu pada kami. Di sini terdapat 3 unit pembangkit dengan masing-masing kapasitas ataupun spesifikasi tertentu, di mana di sini sudah diberitahukan batas layanannya itu adalah 850 MW dengan masing-masing spesifikasi dapat dilihat pada slide berikut. Yang pertama adalah untuk teknik penyelesaian masalah ini, kita harus formulasikan terlebih dahulu masalah tersebut dalam bentuk matematika. Nah, soal tersebut dapat diformulasikan dalam bentuk matematika berdasarkan yang pertama adalah objective function, di mana objective function tersebut merupakan fungsi tujuan atau fungsi transfer yang kita tujukan untuk kita optimasi. Apa yang sebenarnya akan kita optimasi? Di mana di sini yang akan dioptimasi adalah biaya pembangkitan yang meliputi biaya bahan bakar atau fuel cost dari 3 unit pembangkit tersebut, di mana ini harus memperhatikan daya output masing-masing pembangkit. Di sini fungsi objective functionnya adalah F sama dengan C1 dikali H1. Yang ini adalah untuk daya 1, daya pembangkit 1, ditambah dengan C2 dikali H2 untuk pembangkit 2, ditambah C3H3 untuk pembangkit 3. Di sini dapat dilihat keterangannya. Dan untuk fungsi biaya bahan bakar dan juga daya, untuk daya P1, P2, P3. Dan di sini ada constraint. Constraint merupakan batasan dari sistem itu sendiri, di mana untuk batasannya dapat diperoleh sebagai berikut. Untuk keseimbangan dayanya, total P1, P2, P3 itu harus sama dengan 850 MW. Kalau bisa lebih dan tidak boleh kurang. Karena apa? Karena di soal ditentukan bahwa daya listrik yang harus dilayani oleh ketiga pembangkit ini totalnya harus 850 MW. Nah, untuk batas outputnya untuk masing-masing unit terdapat untuk P1 batasnya adalah 150 sampai 600 MW, minimal 150 sampai 600 MW. Untuk P2 atau untuk pembangkit 2
minimal 100 megawatt dan maksimal adalah 400 megawatt. Yang selanjutnya adalah P3 atau pembangkit yang ketiga, minimal 50 megawatt dan maksimal di 200 megawatt. Constraint ini akan membatasi solusi-solusi pengoptimalan atau optimasi yang akan diperoleh atau yang harus diperoleh dari suatu kasus tertentu. Nah, untuk langkah penerapan PSO-nya itu sendiri, yang pertama kami itu harus menginisialisasi. Nah, inisialisasilah partikel N dan iterasi maksimumnya. Berapa maksimum daripada iterasi yang saya maksudkan? Nah, pada kasus ini saya menentukan iterasinya adalah sampai 100 kali iterasi. Nah, inisiasi posisi partikel secara acak yaitu adalah penentuan nilai P1, P2, P3 dalam batasan daya pembangkit itu sendiri. Dan jadi saya inisialisasikan berapa P1, P2, P3-nya. Setelah itu saya inisialisasikan kecepatan partikelnya, dimana ini saya inisialisasikan secara acak. Nah, selanjutnya adalah kita evaluasi nilai fungsi objektif untuk setiap partikel. Yang kedua adalah menyimpan posisi terbaik lokal untuk daya terbaik untuk setiap partikel dan menentukan posisi terbaik untuk globalnya, di mana ini untuk seluruh populasi. Nah, selanjutnya adalah yang C, itu adalah pembaruan posisi dan kecepatan. Untuk rumusnya dapat sendiri, inilah yang di convert ke dalam ke dalam Python code atau coding bahasa pemrograman Python. Setelah semuanya dilakukan, maka di run, maka itu akan melakukan iterasi. Iterasi ini seperti yang saya bilang tadi bahwa maksimum adalah 100 kali iterasi. Untuk penyelesaian kasusnya, di sini untuk sintaks yang digunakan adalah fungsi fitness seperti yang udah saya sebutkan tadi sebelumnya. Saya menggunakan coding berbahasa pemrograman Python, dan saya menggunakan Visual Studio sebagai media untuk saya bisa mensimulasikan sistem. Ini adalah code-nya. Ada sampai 92 baris ya. Dan ini adalah hasil setelah di run. Kita akan coba nanti, saya akan mencoba untuk mensimulasikannya nanti menggunakan Visual Studio Code. Ini dapat dilihat untuk iterasinya itu dimulai dari iterasi pertama sampai 100. Untuk iterasi pertama, base cost yang diperoleh itu adalah segini. Dengan dispatch at iterasinya ini adalah pengaturan atau pengalokasian beban untuk pembangkit 1, 2, dan 3. Untuk pertama, langsung diperoleh solusi yang lumayan hampir mendekati gitulah, karena setiap nilai-nilai ini selama iterasi menurut saya terpantau cukup berdekatan satu sama lain untuk hasilnya. Nah, ini tertampil sampai pada iterasi yang ke-100, di mana iterasi ke-100 ini memperoleh bahwa untuk unit 1 harus membangkitkan daya listrik sebesar 523,03 MW. Dan selanjutnya ada unit yang kedua harus membangkitkan daya 238,77 MW, dan unit yang ke-1 dan untuk biaya terbaiknya atau pengoptimalan biayanya
itu dapat dilihat pada slide berikut, yaitu sebesar 21.933,71 US dollar dengan pembagian beban optimal pada unit-unitnya, yaitu sudah saya sebutkan tadi. Nah, dengan hasil simulasi yang sudah saya temukan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa PSO itu merupakan salah satu metode optimasi yang memuat semua komponen-komponen solusi yang dibuat dalam bentuk partikel ataupun kawanan-kawanan, tak peduli seberapa banyak kawanannya ataupun sampel solusi yang diambil secara acak pertama kali kita menyelesaikannya. Nah, ini particle swarm optimization yang telah saya lakukan ini membuahkan hasil di mana ini dapat menemukan solusi optimasi daripada sistem yang tadi sudah ditentukan. Nah, mungkin sekian yang dapat saya paparkan pada pemaparan hasil proyek saya hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun pengucapan ataupun penyampaian materi ataupun solusi yang telah saya lakukan pada hari ini. Saya terlebih memohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.